Hari ini kita sudah masuk ke semester 2, bab kelima mengenai barisan dan deret. Barisan dan deret aritmatika. Apa bedanya nih antara barisan dan deret? Nah, bedanya kalau pada barisan nanti akan ada susunan bilangan yang dipisahkan dengan tanda koma. Sedangkan deret, susunan bilangannya dipisahkan dengan tanda tambah. Barisan adalah susunan bilangan dengan pola tertentu atau pola yang teratur. Contohnya 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Di sini apakah polanya teratur? 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13. Ini antar suku yang berdekatan ditambah 3. Berarti suku berikutnya 13 tambah 3. Sudah pasti 16 ya. Ini barisan, karena dia punya pola teratur. Nah, sekarang kita ke sini. 2, 7, 12, 17, 22, dan seterusnya. Apa nih polanya? Tambah 5 ya. Tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Berarti suku berikutnya adalah 22 tambah 5, 27. Nah, kita ke susunan bilangan yang ini. 1 jadi 3, 3 jadi 9, 9 jadi 27, 27 jadi 81. Apa nih polanya? Apakah tambah 2, terus ini tambah 6, ini tambah 18. Kalau ditambah dia tidak teratur ya polanya. Ini polanya berarti 1 kali 3. 3 kali 3 jadi 9. 9 kali 3 jadi 27. 27 kali 3 jadi 81. Berarti suku berikutnya juga harus dikali 3. 81 kali 3, 243, dan seterusnya. Nah, dari yang ketiga ini, yang mana yang merupakan deret aritmatika? Deret aritmatika itu susunan bilangan dengan selisih antar suku yang berdekatan, ya 2 ke 7, 7 ke 12, selisih antar suku yang berdekatan atau beda. Bedanya itu selalu tetap. Kalau 5, ya tambah 5, tambah 5, tambah 5, dan seterusnya. Kalau ini tambah 3, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. Berarti ini aritmatika, ini bukan aritmatika. Karena tadi selisih antar suku yang berdekatan tidak sama. Berarti ini bukan aritmetika. Perhatikan barisan bilangan yang ini ya. 1, 3, 6, 10, 15. Perhatikan selisih suku yang berdekatan. 1 ke 3, selisihnya 2. Ini selisihnya 3, ini selisihnya 4, ini selisihnya 5. Jadi suku berikutnya berapa nih? Tambah 6, jadi 21 ya. Nah, pertanyaannya, apakah ini aritmatika? Bukan. Karena beda atau selisih antar suku yang berdekatan tidak tetap. 2, 3, 4, 5, 6. Tidak tetap ya, berarti bukan aritmatika. Aritmatika itu bedanya selalu tetap. Ya, tambah 3 tambah 3, tambah 5 tambah 5, dan seterusnya. Nah, ini dia. Beda adalah U2 kurang U1. Yang mana itu U2, yang mana U1? Yang ini. Ya. U1 adalah suku pertama. Ini suku kedua. Ini suku ketiga. Suku keempat U4. Suku kelima U5. Dan seterusnya sampai suku yang ke N atau UN. Jadi bedanya kita dapat dari mengurangkan dua suku yang berdekatan, U2 dengan U1.
U3 kurang U2, U4 dikurang U3, UN dikurang UN kurang 1. Itulah beda. Jadi ada beberapa istilah ya. A atau sama dengan U1 itu adalah suku pertama atau suku ke-1. U2 suku kedua. UN suku ke-N. B itu adalah beda. Nah, kita lanjut. Di sini barisan ini barisan aritmatika ya, yang sudah kita pelajari tadi. U1-nya U2, U3, U4, U5. Nah, U6-nya berapa nih? 1, 4, 7, 10. U6-nya adalah 16 ya. Suku ke-6-nya 16. Dari mana dapatnya? Tinggal ditambahkan 3. Tambah 3, tambah 3. Berarti ini 16. Nah, pertanyaannya, berapakah suku ke-50-nya? Apakah mungkin kita tambah 3, tambah 3, tambah 3 sampai suku yang ke-50? Mungkin, tapi buang waktu ya. Jadi caranya gimana? Kita pakai ini. Suku ke-N atau UN bisa dirumuskan sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi kalau yang ditanya, nah dari sini A-nya berapa? A atau suku pertamanya adalah 1. B atau bedanya, U2 kurang U1 tadi ya. U2 kurang U1, 4 kurang 1, berarti 3. Nah, yang ditanya adalah suku ke-50, berarti U50. N itu banyak sukunya ya. Banyak suku. Berarti kalau yang ditanya U50 sama dengan A ditambah 50 dikurang 1 kali B. A ditambah 49B. A-nya adalah 1, B-nya adalah 3. 49 kali 3 itu 27 ya. Ini 147 ditambah 1, 148. Itulah suku ke-50-nya. Nah, kalau dari barisan ini, kalau yang ditanya adalah U20, berapakah U20-nya? Udah, kita tentukan A-nya. A-nya adalah 2. B, selisih suku yang berdekatan, 7 kurang 2. B-nya 5 ya. Berarti kalau U20, N-nya 20. Oke, U20 sama dengan, kita pakai yang ini ya, UN. A ditambah 20 kurang 1 kali B. A ditambah 19B. A-nya 2, B-nya adalah 5. 2 ditambah berapa nih? Ini 5, ini 9 ya, 95. 2 ditambah 95 adalah 97. Jadi U20 atau suku ke-20-nya adalah 97. Nah, sekarang kita ke suku tengah untuk N ganjil. Misalnya ini ya, 3, 6, 9, 12, 15. Tentukan suku tengahnya atau UT. Untuk N ganjil, di sini N-nya berapa? 1, 2. N itu banyak suku ya. Berarti N-nya di sini adalah 5 karena banyak sukunya ada 5. Sedangkan A-nya suku pertamanya 3. Bedanya ini 3 ke 6 ke 9 ke 12. Itu bedanya 3 ya. Kurangkan aja suku yang berdekatan. 2 kurang 1, 6 kurang 3, 3.
Berarti UT atau suku tengahnya adalah A ditambah UN per 2. UN itu suku ke N, suku terakhirnya. Sini N-nya ada 5. A-nya 3, UN-nya berarti suku ke-5, 15 dibagi 2. 18 dibagi 2 adalah 9. Nah, ini dia suku tengahnya atau UT-nya. Nah, itu kalau kelihatan hanya 5 suku ya. Nah, kalau gimana kalau ada 1000 suku? Nanti akan kita pakai rumus yang ini ya. Sekarang kita ke jumlah N suku pertama. Kita pakai yang ini. 3, 6, 9, 12, 15. Di sini A-nya tadi 3, B-nya 3, N-nya ada 5, ada 5 suku. Yang ditanya berapakah? Misal ditanya berapakah jumlah 5 suku pertama ini. Kalau yang ditanya, tentukan jumlah 5 suku pertama. Berarti 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 tambah 15 sama dengan berapa? Ini bisa kita jumlahkan manual ya. Kalau manual, 3 tambah 6, 9, 9 tambah 9, 18, 18 tambah 12, 30, 30 tambah 5, 35. Nah, bagaimana kalau yang ditanya jumlah 50 suku pertama? Apakah kita urutkan dulu sampai 50 suku? Nah, kita ada rumusnya ya. Nah, ini kalau yang ditanya S5. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti kalau yang ditanya S5, jumlah 5 suku, masukkan N-nya sama dengan 5. Ini 5 per 2 dikali 2A. A-nya tadi 3 ya. Ditambah N kurang 1, N-nya 5. Kurang 1, B-nya 3. 5 per 2 dikali 2 kali 3, 6. Ini 4 kali 3, 12. 5 per 2 dikali 18 ya. Ini bagikan, ini 9. 5 kali 9, 45. Berarti ini ada yang salah ke dia? Iya, berarti ini ada yang salah tadi. Oh, ini 15 ya. Berarti ya, berarti di sini 45. Jadi sama ya. Bisa kita jumlahkan dengan mengurutkan. Bisa kita pakai rumus yang ini. Apa bedanya nih? Di sini kok ada 2 rumus. Nah, kita juga bisa pakai yang ini. Kalau kita pakai yang ini, Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. N-nya 5 ya. A suku pertamanya 3, UN suku ke N suku kelimanya 15. Ini 5 per 2. 5 per 2 dikali 18. Ini 9, 5 kali 9, 45. Jadi sama ya. Kita pakai rumus yang pertama ini kalau dikasih tahu A dan B-nya. Nah, kalau tidak dikasih tahu A dan B-nya, tapi ada suku pertama dan suku ke N, kita bisa pakai yang ini ya. Kalau ada A dan B-nya, pakai yang ini. Kita lanjut contoh soal. Yang pertama, suku ke N pada barisan 2, 6, 10, 14 bisa dinyatakan dengan, dia minta suku ke N-nya atau UN. Rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Dari sini bisa kita lihat bahwa A-nya adalah 2. Sedangkan bedanya
selisih antar suku yang berdekatan tambah 4 ya. Tambah 4, tambah 4. Berarti bedanya 4. N-nya tidak diketahui ya, suku ke N. Berarti langsung kita masukkan A dan B-nya. A-nya adalah 2, B-nya adalah 4. 2 ditambah, ini kita kalikan ke dalam ya. 4N. 4 kali N, 4N, negatif 1 kali 4, negatif 4. 2 kurang 4 adalah negatif 2 tambah 4N. Atau boleh juga 4N dikurang 2. Jawabnya adalah B. Oke, kita lanjut. Suku ke-25 pada barisan 13, 10, 7, 4, dan seterusnya. Suku ke-25 berarti yang ditanya adalah U25. Jadi kita pakai UN. Ingat kembali rumus UN. UN adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti U25 sama dengan A ditambah 25 kurang 1 kali B. Atau A ditambah 24B. Berarti kita harus tahu berapa nilai A dan B. Dari barisan ini kita peroleh nilai A-nya adalah 13, sedangkan B selisih antara dua suku yang berdekatan. U2 kurang U1 ya. Berarti 10 dikurang 13, negatif 3. Selisihnya adalah negatif 3. Masukin A-nya 13, 24 kali B, B-nya negatif 3. 24 kali negatif 3 berapa itu? Negatif 72. 13 ditambah negatif 72. Atau 13 dikurang 72 adalah, ini U belakangnya 9 ya. 12 kurang 3, 9. 6 kurang 1, 5. Negatif 59. Jawabnya adalah B. Nah, suku ke N pada barisan 4, 7, 10, 13 akan sama dengan 109 untuk N sama dengan UN sudah diketahui ya, suku ke N-nya 109. Nah, ini suku ke berapa? Itu yang ditanya. Ini untuk N sama dengan berapa? UN rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Dan ini sama dengan 109. Berapakah A-nya? Dari sini kita peroleh A-nya sama dengan 4 ya. N kurang 1 kali B. B-nya itu selisihnya. Selisih antar suku ini 3 ya. 3. Berarti 109 sama dengan 4 ditambah N kalikan. N kali 3, 3N, negatif 1 kali 3, negatif 3. 109 sama dengan 4 dikurang 3, 1 ditambah 3N. 3N sama dengan, ini jadi 109 dikurang 1 ya, 108. N sama dengan, bagi 3, ini kalau bagi 3, 36. Berarti 109 itu adalah suku ke-36. Contoh soal yang kelima, yang terakhir ya. Suku ke-9 dan suku ke-21 dari suatu deret aritmatika berturut-turut adalah 12 dan 72. Jumlah 5 suku pertama deret tersebut adalah, nah yang dikasih tahu suku ke-9, U9, 12, suku ke-21, 72. Yang ditanya adalah jumlah 5 suku. Jumlah itu S ya. 5 suku berarti S5.
S5. Nanti kita cari Sn nanti. Sn N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kita perlu A dan B-nya ya. A dan B bisa kita cari pakai yang ini, U9. U9 itu A ditambah 8B sama dengan 12. U21 A ditambah 20B sama dengan 72. Nah, kedua persamaan ini kita eliminasi aja. A dikurang A habis, 8 dikurang 20 negatif 12B. Yang ini negatif 60. Berarti B-nya 60 dibagi 12 ya. Sama dengan positif 5. Udah dapat A. Udah dapat B. Sekarang kita cari A. Substitusi ke U9 yang angkanya lebih kecil. A ditambah 8B, B-nya 5 sama dengan 12. A ditambah 40 sama dengan 12. A sama dengan 12, ini pindah, dikurang 40. Berarti A-nya sama dengan berapa ini? Negatif 28 ya. Oke, kalau udah ketemu nilai A dan B, kita masukkan ke persamaan ini. Berarti S5 sama dengan 5 per 2 dikali 2A. A-nya negatif 28. Ditambah N kurang 1. 5 kurang 1 kali B. B-nya 5. 5 per 2 dikali 2 dikali negatif 28, negatif 56. Ditambah 5 kurang 1, 4. 4 kali 5, 20. 5 per 2. Negatif 56 ditambah 20, negatif 36. Nah, ini bisa dibagi ya. Negatif 18. Berarti 5 dikali negatif 18 sama dengan negatif 90. Jumlah 5 suku pertamanya adalah 90. Oke, nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya.